Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 20 Januari 2026 dengan judul Wajah Afrika, Amerika di antara penganut Millerisme. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Hati kami bersuka cita oleh karena karunia-Mu begitu besar bagi hidup kami. Kami akan merenungkan firman Tuhan, kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Lukas 4 ayat yang ke-18 hingga ayat 19, demikian firman Tuhan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Mari kita ikuti penjelasannya. Millerisme sebagian besar merupakan gerakan di antara sesama orang kulit putih bagian utara pada saat sebagian besar orang kulit hitam masih tinggal di selatan. Namun, kami menemukan bukti yang konsisten bahwa orang Afrika Amerika menghadiri kebaktian Advent dan pertemuan perkemahan. Pada pertengahan tahun 1843, tanggung jawab untuk bekerja secara agresif di antara penduduk kulit gelap menjadi lebih jelas bagi para pemimpin pengikut Miller. Dengan itu, Charles Fitz mengajukan usulan yang diterima pada pertemuan besar di bulan Mei untuk mengumpulkan sumbangan bagi seorang buruh untuk pergi ke antara saudara-saudaranya yang memiliki warna kulit yang sama. Keesokan harinya, para peserta mengumpulkan dana untuk memungkinkan John Wayne Lewis, seorang pengkhotbah kulit gelap yang sangat dihormati, untuk bekerja penuh waktu di antara saudara-saudara kita yang sangat terabaikan, yang memiliki kedekatan hubungan dengannya. Pada Februari 1844, Himes dapat melaporkan bahwa banyak orang kulit gelap telah menerima doktrin tersebut di Philadelphia. Salah satu pendeta mereka yang paling efisien telah menerima doktrin tersebut seutuhnya dan bersedia mengabadikan diri sepenuhnya untuk mewartakannya. Dosen berkulit gelap lainnya menyampaikan pekabaran Advent adalah William F. Foy, yang mendapat beberapa penglihatan sejak tanggal 18 Januari 1842. Penglihatan-penglihatan itu menuntunnya pada keyakinan akan kedatangan Yesus yang segera, meskipun seperti yang ia katakan, saya menentang doktrin tentang kedatangan Yesus yang sudah dekat sebelum menerima penglihatan-penglihatan itu. Selain keyakinan akan kedatangan Yesus yang segera, Foy menulis bahwa tugas untuk menyatakan hal-hal yang telah ditunjukkan kepada saya untuk sesama manusia dan memperingatkan mereka agar lari dari murka yang akan datang sangat membebani pikiran saya. Foy menolak keyakinannya selama beberapa waktu. Sebagian alasannya karena pekabaran Advent yang sangat berbeda dari apa yang diharapkan orang, dan sebagian lagi karena prasangka di antara orang-orang terhadap mereka yang kulitnya berwarna serupa dengan saya. Dan di tengah-tengah doa yang penuh kesedihan, ia menerima gambaran yang pasti bahwa Tuhan akan menyertainya jika ia membagikan pekabaran tersebut. Sebagai hasilnya, ia mulai mengebarkan iman barunya. Kabar pengharapan Advent selalu bersemi di hati yang terbuka di antara mereka yang tertindas di dunia ini. Tidak peduli apapun ras atau budaya mereka, mereka yang telah membangun kerajaan mereka di bumi ini adalah mereka yang telah mengeraskan hati terhadap pekabaran tersebut. Yang perlu kita ingat adalah bahwa semua penduduk dunia berada di bawah jajahan dosa dan perlu dibebaskan oleh Dia yang datang untuk membebaskan para tawanan. Pengharapan Advent adalah impian kebebasan bagi setiap orang untuk selamanya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua.
Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.